Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulia Mauman Abu Bakar, NIM 105421107518, Blog Gastroenterohepatologi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai hemoroid. Nah, apa itu hemoroid? Hemoroid adalah penyakit atau gangguan anorektal yang mempunyai gejala pendarahan dan penonjolan saat defekasi. Kejadian hemoroid cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, usia yang sering terkena hemoroid itu berkisar antara 45 sampai 65 tahun. Nah, hal tersebut dikarenakan pada usia ini sering mengalami konstipasi sehingga terjadi penekanan berlebihan pada plexus hemoroidalis karena proses pengejan. Selanjutnya, prevalensi hemoroid di Indonesia. Menurut Riskesda, sekitar 12,5 juta jiwa penduduk Indonesia itu mengalami hemoroid. Nah, faktor resiko mengapa kita bisa terkena hemoroid itu sendiri. Yang pertama itu kurang makanan berserat. Jadi kemudian yang kedua itu peningkatan tekanan intraabdominal. Yang ketiga usia di atas 45 tahun, hamil, genetik, obesitas, dan konstipasi. Selanjutnya di sini ada dua gambar. Ini gambar hemoroid interna dan hemoroid eksternal. Nah, hemoroid eksterna itu adalah hemoroid yang terjadi akibat varises pada plexus hemoroidalis inferior di bawah linea dentate dan tertutup oleh kulit. Sedangkan hemoroid internal itu adalah pembengkakan atau varises pada vena di plexus hemoroidalis superior di atas linea dentate dan tertutup oleh mukosa. Jadi perbedaannya antara hemoroid interna dan eksterna itu, kalau interna ditutupi mukosa, sedangkan eksterna itu ditutupi oleh kulit. Selanjutnya ini gambar hemoroid eksterna. Nah, di sini saya akan membahas mengenai derajat hemoroid. Nah, di sini ada derajat hemoroid interna. Pertama itu derajat 1. Nah, derajat 1 ini biasanya itu varises sudah terjadi tapi belum ada benjolan. Nah, di sini benjolannya itu masih kecil, tapi di sini sudah terdapat darah biasanya. Kemudian derajat 2 itu ada pendarahan dan prolaps jaringan di luar anus saat pengejan selama defekasi tapi dapat kembali secara spontan. Nah, di sini dia itu benjolannya tapi masih kecil, belum terlalu besar, dan dia bisa kembali secara spontan. Kemudian derajat 3 itu sama dengan derajat 2, cuman dia itu kalau defekasi benjolannya itu saat keluar itu harus dimasukkan secara manual, tidak masuk secara spontan seperti derajat 2. Kemudian derajat 4 itu prolaps tidak dapat direduksi, benjolan dapat terjepit di luar, dapat mengalami iritasi, inflamasi, udem, dan ulcerasi. Nah, di sini gambar derajat-derajat pada hemoroid. Ini gambar normal, venanya normal, tidak ada terjadi varises. Kemudian derajat 1 itu sudah mulai ada varises, pembenjolan kecil pada vena. Kemudian derajat 2 sudah mulai membesar. Nah, di sini derajat 1 ini masih belum ada benjolan di area luar. Nah, kemudian kalau ini dia ada benjolan tapi bisa dimasukkan, biasanya dimasukkan secara ini biasa tuh masuknya dia itu spontan, bisa masuk sendiri. Sedangkan ini itu manual, bisa dimasukkan menggunakan jari, biasa itu masuk kembali ini varisesnya. Kemudian sedangkan derajat 4 itu sudah mulai besar sekali dan mulai mengarah ke arah luar. Ini mulai masuk ke eksternal. Jadi di sini saya akan lebih menekankan pada derajat 3 dan 4. Nah, di sini diagnosis hemoroid eksterna itu dia rasanya tidak enak di anus, seperti ada yang mengganjal atau skin text. Kemudian selanjutnya itu nyeri jarang terjadi, hanya timbul apabila hemoroid mengalami trombosis. Kemudian terakhir itu iritasi kronis bila kulit dalam kondisi lembab. Selanjutnya itu penata laksanaannya itu modifikasi gaya hidup, perbaiki pola makan, minum, dan perbaiki cara defekasi.
Selanjutnya itu diet seperti minum 30-40 mili per kilogram berat badan per hari dan makan makanan serat tinggi yaitu 20-30 gram per hari. Nah, kemudian yang selanjutnya itu perbaiki pola defekasi dapat dilakukan dengan merubah gaya duduk ke gaya jongkok. Kemudian penekanan lain seperti melakukan warm side baths dan merendam area rektal pada air hangat sekitar 10-15 menit 2-3 kali per hari. Kemudian farmakologinya itu yang pertama itu obat-obat yang dapat memperbaiki defekasi, serat bersifat laksatif, memperbesar volume tinja dan meningkatkan peristaltik. Dua itu obat asimptomatik yang mengurangi keluhan rasa gatal dan nyeri, obat untuk menghentikan pendarahan campuran, diosmin dan hesperidin, obat analgesik dan pelembut tinja mungkin bermanfaat. Selanjutnya itu penata laksanaan invasif dilakukan bila manajemen konservatif mengalami kegagalan. Antara lain yang pertama itu melakukan rubber band delegation merupakan prosedur dengan menempatkan karet pengikat di sekitar jaringan hemoroid interna sehingga mengurangi aliran darah ke jaringan tersebut menyebabkan hemoroid nekrosis, degenerasi dan ablasi. Kemudian selanjutnya itu laser inframerah atau koagulasi bipolar menggunakan laser atau inframerah atau panas untuk menghancurkan hemoroid interna. Dan yang terakhir penata laksanaan bedah dilakukan tindakan hemoroidektomi. Nah, di sini ada gambar rubber band delegation, nah caranya seperti ini. Dan ini coagulation hemorrhoid treatment. Baik, terima kasih. Saya kira itu adalah penjelasan atau hasil presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.